kuliah visualisasi data. Kemarin UTS-nya 2 minggu lalu gimana? Dengan Merdeka ya UTS-nya ya? Offline, online ya UTS-nya? Offline, Pak. Offline. Gimana? Ada komentar tidak? Ada komentar? Beda. Jadi aman-aman aja ya. Aman, Pak. Nilainya udah dibagikan belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Kita mulai lagi materi baru terkait dengan visualisasi data. Jadi nanti kemungkinan akhir pekan ini ataupun nanti akhir pekan minggu depan saya akan publish project untuk teman-teman semua. Jadi nanti dibuat kelompok saja 2 atau sampai 3 orang ya, 2 atau sampai 3 orang kelompoknya, kemudian nanti pilih proyeknya. Nanti saya sampaikan deskripsi proyeknya ya, yang pasti dia berhubungan dengan realisasi ya, proyek visualisasi. Tujuannya adalah untuk memahami teman-teman ya terkait dengan tentang mencocokkan data dengan menggunakan dan terkait dengan informasi apa yang dapat dalam data dalam visualisasi gitu. Jadi membuat visualisasi, kemudian dari data ini kita buat visualisasi dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk poster misalkan Anda buat visualisasi, atau ada bentuk protein, yang pasti Anda buat visualisasi data. Misalkan data ini Anda akan membedakan question formnya seperti apa, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kemungkinan end user butuhkan terkait data ini, dan akhirnya muncul dari end user terkait data yang akan dideskripsikan, kemudian bagaimana Anda menuangkan jawaban tersebut ke dalam bentuk visualisasi, sehingga end user ketika melihat sebuah grafik atau informasi visual yang Anda lihat, kira-kira muncul apa di mata atau di benak si pembaca atau pelihat, kemudian vision apa yang muncul, kemudian apakah terjawab atau tidak dari visual yang akan Anda tampilkan. Oke, kali ini saya akan coba mendeskripsikan atau menyampaikan atau diskusi terkait salah satu bagian dari teknik visualisasi atau bagian dari materi visualisasi, yaitu terkait dengan taksonomi data dan visualisasi metode. Jadi taksonomi data terkait dengan data dan bagaimana metode untuk memvisualisasikannya. Jadi ini berhubungan dengan form dan data yang mungkin kita gunakan gitu, form yang mungkin kita gunakan untuk merepresentasikan semua data, memvisualisasikan. Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebelum UTS ya, kita membahas data itu terbagi menjadi 2. Ada yang data kategorikal, paham ya? Data kategorikal contohnya apa? Ada yang bisa jawab? Itu Pak, jenis kelamin, kemudian apa lagi? Kategorikal, jenis kelamin termasuk ya. Untuk misalkan namanya datanya itu ya data sifatnya itu deskriptif, kategorikal. Apalagi kira-kira. Nah, kategorikal itu kalau nggak salah itu dibagi menjadi 2. Ada kategorikal nominal, ada kategorikal ordinal. Kategorikal nominal itu adalah kategorikal yang sifatnya diskrit, tetapi tidak ada pembeda, tidak bisa diurutkan gitu istilahnya ya. Satu sama lain itu memiliki nilai yang setara. Misalkan apa? Negara itu kan kita nggak bisa urutkan ya, karena negara satu negara lain relatif sama.
Begitu juga dengan gender juga sama. Begitu juga dengan hal-hal yang lain ya, kategorikal misalkan jenis-jenis kendaraan dan sebagainya. Namun ada kategorikal sifatnya bisa diurutkan order, misalkan apa? Contoh apa lah? Apa coba contohnya? Medali ya, medali itu kan kategorikal ya, emas, perak, perunggu, tapi kesannya itu bisa diurutkan. Emas itu nomor pertama, apa tuh? Perunggu itu nomor dua, apa yang terakhir apalah yang ketiga. Jadi itu sifatnya diskrit, bisa dibedakan dengan jelas, tapi bisa diurutkan. Itu yang sifat sebagai ordinal. Ada contoh lain nggak data tipe data kategorikal yang sifatnya ordinal? Apa lagi silahkan? Ada yang kasih contoh? Jabatan, Bos. Apa? Jabatan. Oh iya betul, jabatan ya. Jabatan struktural ya, misalkan dari sektor, dekan dan sebagainya, itu kategorikal tapi bisa diurutkan. Apalagi contohnya yang sifatnya ordinal bisa diurutkan? Mungkin teman-teman bisa eksplorasi di Pendidikan, Pak. Oke, betul, pendidikan. Nah, ada yang numerikal atau kuantitatif. Nah, numerikal ini sifatnya adalah angka ya, sifatnya kita lebih lihatnya sesuatu hal yang sifatnya bisa dikuantitatif, dihitung dan seterusnya. Nah, di kuantitatif ada nilai ya, itu nilai itu nggak diskrit biasanya. Biasanya itu bersifat kontinu nilai. Nah, dan apa tuh numerikal atau kuantitatif itu dibagi menjadi dua kalau nggak salah ya. Ada yang namanya rasio, ada yang namanya interval kalau nggak salah ya. Kalau yang namanya interval contohnya apa? Numerikal tetapi bersifat interval. Ada yang bisa jawab nilainya? Contoh data apa? Contohnya apa? Suhu, Pak. Apa? Temperatur ruangan. Ya, temperatur ruangan. Apalagi? Tinggi badan. Tinggi badan. Terusnya ya, banyak itu ya. Yang sifatnya vertikal interval gitu istilahnya. Nah, yang kita yang itu informasi terkait dengan itu menjadi penting untuk mendefinisikan terkait dengan data dan visualisasi metode yang digunakan. Jadi ini menjadi hal yang penting kita istilahnya pahami. Jadi itu data about of data lah, kategori data terkait data dan bagaimana nanti di-plotting dengan visualisasi metode apa namanya itu teman-teman paham jalan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan taksonomi data. Taksonomi itu ya urutan grafika atau bagian-bagian dalam dari data, tadi kategorika dan sebagainya itu taksonomi dari situ data. Dan bagaimana kita memvisualisasikannya dalam bentuk sebuah metode visualisasi ataupun pemilihan form visualisasi. Oke, itu terkait dengan ini. Jadi ini masih buku yang sama ya yang digunakan. Kontennya kita akan coba terkait dengan visualisasi metode visualisasi itu apa seperti apa dan pemilihan. Properties qualitative. Jadi pemilihan form yang tepat untuk data yang seperti apa. Jadi bukan data yang tepat untuk form yang seperti apa. Jadi kita akan melihat koresponden hubungan gitu. Kira-kira ketika kita akan mengangkat sebuah permasalahan atau kita akan memvisualisasikan sebuah comparison antara sebuah data, jadi ini menyajikan perbandingan, maka form yang tepat itu apa? Kemudian kita akan menampilkan data kategorikal. Saya punya data kategorikal dua field gitu, itu 2 kolom, satu numerikal 1 kolom. Nah, gimana cara memvisualisasikannya? Nah, kita akan memilih form yang tepat, akan memilih chart yang tepat dari setiap tipe data yang dimiliki oleh kita. Dari data yang dan ini merupakan bagian dari design and context dari visualisasi ya. Jadi lalu kita sampaikan tujuan visualisasi itu apa, kita harus tahu dulu kemudian Anda melakukan processing data, kira-kira datanya itu perlu di processing atau tidak, kemudian hasil processing itu kita
Munculkan pertanyaan-pertanyaan kira-kira dari data ini muncul pertanyaan tuh ini. Pertanyaan itu apa gitu, sehingga nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu kita buat sebuah desain konsep dulu. Buat konsep, ada sebuah variabel, kategorika, data yang ada pilih apa, kemudian didesain dalam sebuah visual yang itu langkahnya sebelum kita launching, sebelum kita rekonstruksi, evaluasi dan seterusnya. Jadi ini adalah metodenya. Kenapa question formulation tidak dibahas? Karena dasarnya biasanya ini berdasarkan experience saja, biasanya experience. Kira-kira dari hasil processing data, ekspor data, kira-kira pertanyaan apa yang muncul yang memang jawabannya terdapat di dalam data, hasil analisis data kita, dan terdapat di dalam sebuah data itu. Dan pertanyaan itu kita coba sajikan dalam bentuk visualisasi, desain konsep visualisasi. Sehingga ketika ada orang yang tanya dari judulnya apa, dia muncul pertanyaan apa, dan itu bisa terjawab di visualisasi yang kita sajikan. Ini metodenya. Bagian-bagian akan kita bahas terkait dengan pemilihan dan tepat terkait metode visualisasi. Kemudian propertiesnya dari sebuah data itu apa saja, ke kategorikal dan sebagainya. Misalkan properties visual itu sendiri ya, visual warna, kemudian position, kemudian size, itu bisa menjadi properties untuk merepresentasikan sebuah data, kategorikal sebuah data atau tipe sebuah data. Dan hal-hal yang ini akan kita bahas di sini. Nah, metode taksonomi metode visualisasi itu terdapat ada 4 kalau salah, ada 5 ternyata. Jadi secara umum ketika kita akan visualisasi sebuah data itu selalu muncul tujuannya. Tujuannya apa? Misalkan tujuannya itu adalah untuk membandingkan dua data kategorikal. Misalkan Anda punya data pendidikan, itu kan kategorikal ya. Kemudian Anda juga punya data jenis kelamin, itu juga kategorikal. Maka ini tujuannya adalah untuk membandingkan, misalkan membandingkan antara satu kategori dengan kategori lain, misalkan pendidikan dengan jenis kelamin, ataukah hubungan pasti membandingkan antara nilai dari sebuah kategori tertentu, atau membandingkan antara nilai antar kategorikal, misalkan antar jenjang pendidikan, antar jenis kelamin dan sebagainya. Dan contohnya adalah bar chart, dan bar chart ini adalah salah satu simple data ya, atau visualisasi data yang simple, form yang simple, yang sederhana, untuk tujuannya adalah membandingkan. Jadi ketika Anda orang atau orang lain membaca visualisasi bar chart, itu asosiasinya adalah proses membandingkan. Dan biasanya bar chart itu kan ada ketinggian ya, propertiesnya adalah height, ketinggian, kemudian warna, juga itu properties dari visual yang muncul. Jadi ketika kita melihat bahwa tingginya lebih tinggi, lebih tinggi tabelnya di bar chart itu, barnya lebih tinggi, maka nilainya lebih. Dan ketika kita melihat kategorikal misalnya pendidikan, di dalamnya ada SD dan sebagainya, sampai SMA, sampai kuliah, sampai S2, S3 misalnya. Kita bisa lakukan komparasi di situ. Itu yang maksud dengan comparing kategori value. Nah, kemudian bisa juga terkait dengan hierarkikal dan membandingkan dengan salah satu bagian yang terdapat data dan keseluruhan data. Itu kita bisa gunakan dengan pie chart. Jadi tujuannya adalah mencari hierarkikal, hubungan hierarki gitu, mana yang paling besar, yang paling kecil sampai paling rendah, misalkan ya, paling banyak dari paling sedikit, misalnya hierarki seperti itu, atau untuk melihat komponen dari keseluruhan data. Misalkan posisi persentase jumlah SD misalkan ya, dibanding mahasiswa yang atau lulusan yang lulusan SD dibandingkan keseluruhan lulusan berapa persen. Nah, tujuannya seperti itu. Jadi melihat bagian terkecil dari keseluruhan dari sebuah data. Dan contohnya itu adalah pie chart. Jadi ketika dan ini adalah metode yang kita bisa gunakan, tujuan yang kita interpretasikan dari sebuah data itu ketika kita akan melakukan visualisasi. Atau kita melihat juga change over time, untuk melihat perubahan sebuah data dari waktu ke waktu. Jadi biasanya ada ada time seriesnya, ada waktunya, ada variable time. Ada variabel kategorikal yang sifatnya interval kan waktu.
Kira-kira tujuannya adalah untuk melihat atau si pengguna itu mengukur bagaimana perubahan yang terjadi dari sebuah data. Nah, itu bisa juga menggunakan line chart. Sebenarnya bukan hanya line chart, tetapi bisa juga menggunakan kartografi, kalau peta tumpuk-numpuk, sehingga kita akan melihat perubahan gradasi waktunya dan seterusnya. Jadi tidak hanya line chart, tapi line chart ini adalah salah satu form yang bisa kita gunakan untuk apa? Untuk menampilkan sebuah sifatnya perubahan sebuah data atau waktu dari waktu ke waktu. Bentar, ini takutnya saya ngomong terus. Kelihatan nggak? PPT-nya kelihatan nggak, Dek? Terlihat, Pak. Oke. Itu. Ini dan kemudian kita juga tujuan metodenya ada chart atau graphical relation. Ini hubungan untuk mencari relasi hubungan distribusi antara satu variabel dengan variabel yang lain. Bagaimana hubungannya nilai-nilai antara satu variabel dengan variabel yang atau satu kategorikal dengan kategorikal yang lain. Contohnya adalah menggunakan scatter plot. Scatter plot itu tujuannya satunya untuk eksplorasi, salah satu untuk eksplorasi korelasi ya. Mencari korelasi atau mencari hubungan atau mencari sesuatu yang unik antara satu atribut dengan atribut yang lain yang sifatnya kategorikal dengan kategorikal biasanya seperti itu. Mencari hubungan relation ya. Dan yang terakhir itu untuk mapping ke geospasial. Tujuannya itu adalah merepresentasikan atau men-plotting data ke dalam sebuah data spasial, ke dalam sebuah permukaan bumi, sehingga kita akan bisa melihat posisi antara satu objek dengan objek lain, satu data dengan data yang lain, satu raw data dengan raw data. Dan itu realistis untuk melihat bagaimana hubungan dari sisi ruangan gitu, antara satu objek dengan objek. Dan itu kita biasanya menggunakan map spasial data. Contohnya adalah Florence map yang menggunakan ini. Nah, sebenarnya untuk jenis-jenis tipe dari map, tipe dari form itu tidak mesti harus satu ini. Jadi banyak ya tipe form itu yang memang merepresentasikan metode taxonomy atau tujuan dari tujuan ini. Kalau kita ingin menampilkan overtime yang lebih lain chart, ada area, ada yang lain chart lain yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan perubahan dari sisi waktu, misalkan data dari sisi atau berhubungan dengan relasi, tidak mesti harus scatter plot dan banyak sekali jenis-jenis jenis-jenis form yang kita bisa gunakan untuk proses ini, untuk proses tujuan, untuk mencapai tujuan ini atau metode yang kita gunakan ini. Nah, ini terkait dengan chart, terkait dengan terus bagaimana sih kita harus memilih chart yang bagaimana sih pendekatan apa sih gitu ya, apa sih pertimbangan apa sih yang perlu kita lihat ketika kita memilih sebuah chart. Yang pertama yang perlu kita lihat sebuah chart itu lihat datanya dulu, physical properties data dulu. Salah satu yang perlu dasar untuk melihat physical properties data itu adalah dengan tadi melihat setidaknya atribut dari sebuah data. Kategorikal, numerikalnya apakah ordinal ataukah rasio ordinal ataupun nominal gitu kategorikalnya, kemudian kuantitatifnya atau numerikalnya adalah interval atau rasio dan sebagainya. Jadi kita harus bisa mendefinisikan. Tujuannya apa ya tadi untuk pemilihan form yang tepat ya. Nanti kita lihat berikutnya ya terkait dengan form ini ternyata berisi data apa saja yang bisa dipresentasikan. Form ini guys dengan presentasi apa yang data apa yang bisa disimpan dalam form tersebut. Itu. Dan selain itu, pemilihan chart yang tepat juga akan berpengaruh kepada akurasi orang dalam menilai. Akurasi orang dalam istilahnya itu akurasi orang dalam langsung memahami informasi yang akan kita sampaikan. Itu juga berpengaruh ya pemilihan. Jangan sampai kita memilih chart yang kurang tepat untuk mempresentasikan sebuah data dengan atribut-atribut yang sedang dimilikinya. Nih, kita akan coba bahas satu-satu terkait dengan contoh form yang kemudian berhubungan dengan data. Jenis apa yang bisa didefinisikan? Untuk form yang seperti ini. Sebenarnya kalau kita lihat ya jenis form, kalau kita lihat di metode visualisasi ya,
di metode apa namanya? Sebentar. Kelihatan nggak? Atau rusak nggak? Kelihatan? Terlihat Pak. Apa yang terlihat? Sobat aku salah saya? Website DB Bioobservable yang gambarnya itu. Oke. Tadi ini adalah salah satu library yang bisa kita gunakan untuk membantu kita untuk visualisasi. Nah, di sini contohnya banyak banget terkait dengan visualisasi ya, dan form yang bisa kita gunakan. Misalkan kita pengen lihat barcat itu banyak juga itu modelnya. Dan ini kita bisa gunakan secara gratis. Nah, Anda yang nanti kita bahas ada sebagian dari sini gitu, bagian dari form-form yang ada di sini. Nah, tapi ketika kita memilih form ini, kita harus jelas dulu data yang akan kita plotkan di sini ternyata butuh data kategorikal, ternyata butuh data yang seperti apa, butuh data seperti apa. Jadi ketika kita memilih sebuah form, kita harus setidaknya memahami dulu atau memiliki informasi dulu terkait dengan kategorikal ataupun tipe dari sebuah data yang kita miliki. Jangan asal ngambil aja. Tapi di sini banyak jenis variasinya, misalkan variasi terkait dengan bakat, variasi terkait dengan map, itu banyak sekali contoh-contohnya. Oke, bentar. Nah, kita akan coba melihat beberapa jenis form yang bisa di-handle olehnya. Jenis data seperti apa, kategorika, numerika seperti apa yang bisa diadopsi oleh form yang kita akan bahas ini. Nah, ada beberapa teknik form yang kita bedakan, ada beberapa kategori. Pertama, form yang sifatnya comparison dan proportion. Jadi, form ini sebenarnya digunakan untuk tujuan membandingkan dan proporsi. Proporsi isinya itu mengetahui perbandingan gitu ya dengan yang lain. Oleh sebab itu, comparison dan proportion ini menjadi concern di tipikal form ini. Maka apa yang kita bisa ambil informasi dari form ini, salah satunya adalah range distribution, ranking, classifikasi ataupun pengukuran dan sebagainya. Kita contoh. Ini contoh adalah form kategorikal, juga ada numerikal di sini, kategorikalnya 1 atau 2, numerikal dan sebagainya kita bahas gitu ya. Di sini contohnya adalah kategorikal. Kategorikalnya apa? Kategorikan mereka Pak, kenapa di sini ada strong, disagree, kemudian unsure, kemudian non respon dan sebagainya. Itu numerikalnya di mana Pak? Numerikalnya ini nilai-nilai dari setiap lines value ini. Ini contohnya. Nah, kalau pada comparing kategori, kan tadi ada beberapa comparison perbandingan. Ini ada dot plot. Nah, dot plot ini adalah jenis visualisasi yang datanya itu bisa handling 2 kategorikal dan kuantitatif atau numerikalnya 1. Nah, kalau boleh tahu dari data ini numerikalnya mana, kategorikalnya mana? Ada yang bisa jawab? Dari visualisasi ini disebutkan ada 2 kategorikal dan 1 numerikal atau kuantitatif. Ada yang bisa jawab kategorikal yang mana, kuantitatifnya yang mana? Monggo. Jawab. Kita dulu. Jawab.
Suara saya terdengar tidak? Oh, jadi tadi hilang kenapa ya suaranya ya? Saya ada suaranya pada diam. Wah, oke, terlihat ya? Terlihat tidak? Dilihat, Pak. Oke. Terlihat. Sebentar. Oke. Jadi ini adalah salah satu bentuk form plot. Nah, nih saya di sini terdapat dua variabel data kategorikal dan satu variabel data kuantitatif atau numerikal. Kalau boleh tahu nih, saya tanya nih, mana dua kategorikal ini, mana kuantitatif ini dari form ini? Bisa bantu? Atas nama Husni, ada orangnya? Ada, Pak. Oke, kira-kira mana yang kategorikal, mana kuantitatifnya? Untuk data kategorikal itu yang di sumbu Y-nya itu, Pak, yang ada 50 M kristal 500 yang ada apa namanya? Nama-nama ini, Pak, variabel itu. Untuk numerikalnya ataupun kuantitatifnya itu yang 1% sampai 100%, Pak. Oke, itu kuantitatifnya persentase ini. Kalau kategorikalnya apa tadi? Yang mana? Kalau kategorikalnya itu yang ini yang di sumbu Y itu, Pak. Di sumbu itu satu lagi? Satu lagi yang ini kan ada warnanya, Pak. Ya, terus Itu. warna itu. Ya, itu kategori. Oke, siap tuh. Jadi kategorikalnya yaitu warna-warna ini sama sumbu Y ini, dan kuantitatifnya adalah presentasi sumbu X ini. Jadi kalau kita memiliki dua kategorikal dan satu kuantitatif, ya kita bisa menggunakan jenis form.plot ini. Dan visual variabel yang digunakan ini ya, position untuk mendefinisikan apa kuantitatifnya, kemudian color warnanya itu untuk kategorikal, dan simbol-simbol yang lain untuk mendefinisikan kategorikalnya. Ini adalah salah satu bentuk apa namanya itu form dan yang berhubungan dengan data. Jadi kali ini tuh kita belajar form dan data yang kemungkinan bisa kita gunakan, jenis data yang kita gunakan, seperti itu. Nah, kalau ini bar chart nih atau kolom chart lah. Ini mana kategorikalnya, mana kuantitatif rasionya. Ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Monggo. Ada yang bisa jawab? Saya tunjuk aja lah, begitu lah. Kalau nggak ada bisa jawab, sepi lah. Saya tunjuk aja ya. Oke. Atas nama Kiwit ada nggak? Mana kategorikalnya, mana numerikalnya? Kiwit. Mbak Kiwit, ada nggak Mbak Kiwit? Mbak Kiwit. Ada nggak nih orang? Nggak ada nih kayaknya. Tidur siang kayaknya nih. Monggo, ada Mbak Kiwit? Nggak ada ya? Nggak ada Mbak Kiwit ya. Ini kita pertemuan keberapa ya, kalau boleh tahu? 8 ya? 9 ya? Pertemuan keberapa kita ini? Ke-9, Pak. 9 ya. Ya, sekalian absen aja ya. Sekalian saya absen deh. Kalau syarat ujian tuh ada absensi nggak sih? Nggak ada ya? 8. Ini kita absensi perkuliahan kelas AB ya. AC ya. Lupa lagi. RA sama RC ya. Saya coba tanya. Kiwit nggak ada ya? Kiwit itu kelas apa ya? Halo? Halo? Bisa ya?
Kemudian saya tanya kelas RA siapa nih? Kelas RA. Itu RB. Oh, RB. Ini RB lah. Oh, Kiwi itu Ini RB. barang RB, Pak. Oh, ini barang RB. Ini kelas RA atau kelas RB? Ini RB barang RC, Pak. Oh, RB sama RC. RA juga. Kemudian oke, RB. Kemudian tadi siapa sih? Kiwit nggak ada tadi ya? Oh, hadir. Oh iya ya. Ya sih gimana? Nggak perlu disampaikan alasan adalah jawab aja. Kira-kira mana kategorikal, mana kuantitatif dari tabel ini ya, dari form ini. Silahkan jawab ya. Kategorikalnya itu yang penjelasan di dan itu Kuantitatifnya, data kuantitatifnya, yang persentasenya. persentasenya. Oke. Baik, jadi kalau Anda memiliki data kategorikal, kemudian satu data kuantitatif, ya bisa gunakan bar chart untuk merepresentasikannya, untuk membuat visualisasinya. Oke. Dan visual variabel yang mungkin di sini yang kita bisa gunakan adalah tinggi. Jadi tinggi itu menentukan visual variabelnya ya, menentukan nilai itu sendiri yang kita gunakan di sini ya. Kemudian warna satu variabel untuk mendefinisikan kategorinya satu negara dengan negara yang lain. Nah, float bar. Nah, float bar atau Gantt chart. Nah, float bar atau Gantt chart ini biasanya digunakan untuk project ya biasanya. Biasanya kita definisi itu. Tapi di sini bisa merepresentasikan satu kategorikal dan dua kuantitatif. Jadi di sini kuantitatifnya apa? Kuantitatifnya itu adalah biasanya itu adalah nilai akhir dan nilai awal. Jadi ada di sini ada bar chart tuh ya, ada bar chart kanan kirinya. Bar chartnya itu panjang tingginya banyak beda-beda ya, panjangnya beda-beda. Nah, kategorikalnya itu adalah negaranya, kuantitatifnya itu dua kuantitatifnya itu X, tapi ada dua itu artinya itu dari awal sampai akhir, biasanya seperti itu. Itu posisinya, nilai posisinya dan panjangnya itu mendefinisikan kuantitatifnya. Positionnya itu posisi di sini di atas bawah ini untuk menentukan kategorikalnya, lengthnya itu untuk menentukan kuantitatif. Di mana length ini terbentuk dari dua nilai biasanya, nilai atribut kuantitatif, nilai awal, nilai akhir misalkan ya. Itu lengthnya berapa? Jadi panjang barnya ini berapa gitu, panjang yang barnya ini. Ini untuk float bar. Jadi float bar bisa menggambarkan atau memvisualkan terkait dengan terkait dengan tadi ya, satu kategorikal nominal dan dua kuantitatif. Oke. Nah, kemudian ada juga untuk comparison variable ya. Untuk comparison kategori adanya mixed bar chart. Mixed bar ini sebenarnya meaningnya sama lah ya, sama untuk kategori, tapi ini lebih kompleks. Jadi dia memiliki multiple kategori, jadi kategori yang banyak dan cuma satu kuantitatif. Di kategorikalnya itu banyak, tapi satu kuantitatif. Jadi kuantitatif biasanya nilai dari setiap kategorikal, tapi kategorikalnya banyak. Misalkan nih, di sini adalah contohnya kategorikalnya apa aja? Ada yang bisa bantu? Sini apa kategorikalnya? Banyak ya, coba ada yang bisa bantu. Sini kategorikal, di sini multiple, katanya multiple kategorikalnya. Setidaknya digambarkan dalam bentuk apa kategorikalnya? Ada yang bisa bantu? Silahkan. Siapa ya? Christian. Ada? Orangnya Christian? No, Christian. Iya, Pak. Ini kan menggambarkan data multiple kategorikal dan satu kuantitatif. Kategorikalnya apa di sini? Tahu? Digambarkan dalam bentuk apa? Direpresentasikan dalam bentuk apa kategorikalnya? Ada berapa kategorikal gitu ini? Yang ada di sumbu X, Pak. Sumbu
X apa itu? Oh ya, di sumbu X1 itu misalkan kalau kita bisa lihat apa ini ya, urutan lah, mungkin ini kategorikal tapi bisa diorder gitu ya. Oke, itu kategori sumbu X, terus mana lagi kira-kira? Yang direpresentasikan oleh warnanya juga, Pak. Warnanya itu kategorikal. Dan kayaknya itu simbol ya, Pak. Ya, simbol ya, simbol untuk mendefinisikan kategorikal itu tipe data yang kategorikal. Oke, sedangkan kuantitatifnya apa? Jumlahnya, Pak. Jumlah dari simbol-simbol itu ya, atau tingginya gitu ya, tingginya. Oke, betul. Jadi di sini dilihat, jadi memang yang merepresentasikan variabelnya itu ya tinggi, host, sama simbol. Nah ini kalau histogram ya, ini pada tahu ya kalau histogram tuh segera itu satu kategorikal kuantitatif dan satu kuantitatif rasio. Jadi ini kuantitatif sebenarnya semuanya, interval dan kuantitatif rasio histogram. Begitu juga dengan slope graph, ini juga sama. Ini untuk mendefinisikan satu kategorikal, dua kuantitatif. Yang mana nih kategorikal dan dua kuantitatifnya silahkan di explore sendiri ya. Jadi apakah kategorikalnya apa nih Pak? Oh, kategorikalnya di sini apa namanya itu nama-nama tim. Nah, itu kategorikalnya Pak. Oke, terus apa lagi kategori kuantitatifnya apa? Kuantitatifnya di sini ada tanggal Pak tuh Pak, tanggal. Terus apa lagi? Ya mungkin di sini kuantitatifnya connecting the dot itu Pak, ngedot antara satu ini dengan ke yang lain seperti itu. Oke. Jadi Anda harus paham gitu ya ketika saya sampaikan gambar, nah kira-kira ini mana kategorikalnya, mana kuantitatifnya. Ataupun ketika saya sajikan sebuah gambar, sebuah data kategorikal dan kuantitatif, ada berapa kategorikal dan kuantitatif, Anda harus bisa menggambarkan kira-kira visual yang tepat seperti apa. Itu ya, untuk dua data ini. Jadi ketika mungkin nanti ada ujian ya, mana yang tepat untuk merepresentasikan data di samping itu adalah data mana, ada seluruh data di samping, maka yang tepat itu visualisasi yang jenis apa. Anda harus memahami itu, harus tahu itu, harus hafal. Sehingga nanti dengan harapannya kita bisa memilih chart atau memilih form yang dari tipe data, dari data khas yang kita miliki. Untuk apa? Untuk divisualisasikan informasinya dalam sebuah. Oke, ini terkait dengan kategorikal. Jadi banyak sekali modelnya, Anda bisa explore sendiri, dan saya disampaikan di D3JS itu banyak sekali contoh visualisasi yang Anda bisa gunakan untuk memvisualisasikan data yang tepat. Kalau Anda pengennya comparison, ya mungkin kita lihat datanya seperti apa, tapi semuanya pengen kita visualisasikan dalam aplikasi. Sehingga kita memilih chart yang tepat tuh pada library D3JS itu. Ini yang berhubungan dengan komparasi atau berhubungan dengan perbandingan ya, membandingkan antara satu data dengan data lain. Data satu itu bisa kategorikal, bisa numerikal, atau bisa numerikal dengan numerikal, atau kategorikal dengan kategorikal. Nah, ini juga yang sering teman-teman lihat terkait dengan chart, semua multiple chart gitu ya. Ini banyak, bisa teman-teman explore yang tepat seperti apa gitu. Sebenarnya bukan yang tepat ya, tapi memudahkan orang untuk membaca dan mendapatkan informasi, sehingga bisa kita definisikan chart tersebut tepat, pemilihan form tersebut. Ini juga kekategorikan membandingkan antara satu kata dengan kata lain berdasarkan jumlahnya. Size itu mendefinisikan kuantitatifnya, kategorikalnya mendefinisikan angka. Huruf-huruf ini ya, huruf-huruf ini adalah huruf sifatnya kategorikal, dan kuantitatif rasionya di sini didefinisikan dengan ukuran dari apa? Ukuran dari kata-kata. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa kata data, visualisasi, design, image, dan visual itu adalah 5 top atau 3 ke atas kata yang terbanyak yang terdapat di dalam sebuah dokumen. Oke, sampai sini yang ditanyakan dulu. Ini atau visualisasi metode chart atau visualisasi yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan data. Oke, ada yang ditanyakan? Yang tadi berhubungan dengan comparison ya. Sampai saat ini yang ditanyakan dulu? Ada? Nggak ada?
Belum? Belum ada, Pak. Belum ya? Oke. Baik, kita lanjut. Nah, tadi sampaikan bahwa ada beberapa metode tujuan selain comparison, tadi ya, visualisasi tujuannya untuk comparison, metode untuk membandingkan. Nah, sekarang ada nggak ada salah satu metode atau tujuan di mana visualisasi itu untuk mengetahui hierarkikal sebuah data, hierarkika atau part of the whole gitu ya, part of the whole. Jadi bagian dari seluruhan data itu seperti apa. Jadi ada proses hierarki, mana yang banyak, mana yang sedikit, dan seperti itu. Nah, ini contohnya adalah pie chart. Pie chart ini merepresentasikan part of the whole. Jadi merepresentasikan position atau bagian dari sesuatu yang besar, sesuatu dari keseluruhan. Contohnya ini adalah satu kategori oleh pie chart ini, satu kategori dan satu kuantitatif. Dan ini adalah chart yang umum ya, yang paling umum teman-teman tahu lah. Biasanya ketika Anda ketika Anda tadi ya, ketika Anda membuat presentasi PPT dan sebagainya, biasanya ini yang paling favorit digunakan ya, digunakan untuk visualisasikan. Dan ini contohnya adalah total transfer spend, nilai duit yang dikeluarkan gitu ya. Untuk proses transfer pemain kali ya ini. Seperti tim 55M dolar. Ini terkait dengan dan visual propertiesnya atau visual variabel yang mungkin ada di sini, misalkan jail sudut ini persentase biasanya, kemudian area ini, kemudian pole ataupun color warna yang membedakan satu dengan yang lain, satu bagian itu dalam seluruhan bagian itu yang bisa kita tampilkan sebagai properties dari sisi visual. Oke. Ini juga terkait dengan vertikal, namanya stack bar chart. Ini bar bulat tetapi bertumpuk. Jadi ini untuk mengetahui, sebenarnya ini untuk hierarkikal juga ya, hierarki gitu antara satu daerah dengan daerah lain, tapi yang berhubungan dengan di sini ada variabel kuantitas kategorikalnya ada dua. Di sini ada India, Irak dan sebagainya, dan satu lagi warna. Warna ini mendefinisikan kategorikal satu sama lain. Di mana warna-warna ini merepresentasikan nilai-nilai, didefinisikan dari satu nilai kuantitatifnya dari warna, persentasenya. Salah satu nilainya apa? Nilainya nggak tahu isi dari nilainya apa. Misalkan nih warna ini gender atau gender ya, misalkan tadi pendidikan juga dengan jumlah orangnya, jadi persentasenya itu jumlah orangnya, nilai jumlah orang, kemudian dihubungkan dengan kategori data pendidikannya. Dan ini didefinisikannya secara hierarkikal. Begitu juga dengan square pie juga definisikan seperti hal yang sama. Oke. Nah, ini juga yang sering banyak dilihat di website ya. Remap ini bukan dan hierarkikal juga. Ini berhubungan biasanya dengan nilai kuantitatifnya itu adalah yang banyak membaca, review itu bisa kita gambarkan. Yang ukuran boldnya paling besar, paling tinggi itu view-nya paling banyak. Kemudian di sini ada multiple kategori, bisa jadi ini kategori warna itu mendefinisikan kategorinya ya. Kemudian dan kategori yang lain lah di sisi. Ini juga sama terkaitnya circle packing diagram ya. Circle packing diagram ini berhubungan juga dengan kategorikal, dua kategorikal dan satu kuantitas. Kategorikalnya di mana? Ada yang bisa bantu? Kategorikalnya didefinisikan dalam visual variabel apa? Dua kategorikal, satu kuantitatifnya. Ada yang tahu? Silakan. Silakan.
Izin menjawab Pak. Untuk kategorikal mungkin bisa menggunakan warna dan juga untuk kuantitatifnya itu ukuran dari lingkarannya Pak. Oke. Ukuran apa tuh tadi dari si ukuran lingkarannya itu kuantitatifnya, sedangkan kategorikalnya apa? Warna sama Warnanya Pak. warnanya saja. Satu lagi Mungkin posisinya Pak. posisi ya. Posisi kategorikalnya dari sisi posisi ya. Warna di sini kategorikal. Posisinya posisi ya. Kalau posisi gimana maksudnya? Oh, area itu dari sisi kuantitatifnya ya. Ukuran besar kecilnya itu kuantitatifnya. Kemudian kategorikal tadi warna. Satu lagi posisi. Kalau di posisi itu maksudnya gimana? Mungkin kalau posisi itu bisa nunjukin dari distribusinya Pak. Distribusinya ya. Oke, dari posisi ini kan hierarkikal ya. Posisinya itu kalau kita lihat kan ini bisa dilihat dari kayak kategorikalnya besar kecil warna itu menggunakan warna besar ini positionnya apa ya? Posisi ya. Posisinya gimana ya maksud posisi itu? Nanti saya cek lagi ya gambarnya ini. Oke, ini juga bubble hierarki juga sama hubungannya. Oh, saya ISSIC. Ini kategorikalnya berhubungan dengan ini ya, apa namanya tuh connecting the dot-nya antara satu objek dengan objek yang lain gitu istilahnya. Itu urutannya kategorikalnya di situ udah hubungan nggak antara satu bulatan dengan bulatan yang lain. Kalau nggak salah nanti saya cek lagi ya. Nah, kalau ini bubble hierarki jelas ya. Ini di sini ada multiple kategori, ada warnanya, kemudian kuantitatifnya adalah besarannya. Sedangkan kategorikalnya juga di sini ada connecting the dot antara satu node dengan node yang lain ya, satu lingkaran. Ini juga sama, dapat kita lihat hierarkikalnya satu kategorikal, dua kuantitatif. Oke, ini yang berhubungan dengan hierarki atau part of whole ya, of whole dari sebuah data. Tujuannya adalah untuk mengetahui posisi sebuah data dengan tempat yang lain atau posisi yang lain. Secara hierarki, apakah secara hubungan dan sebagainya. Itu menjadi salah satu bentuk form yang menjadi alternatif gitu ya, form untuk memvisualisasikan sebuah data. Nah, selanjutnya adalah yang kita bisa gunakan ketika ada form atau tujuan yang berdasarkan tujuannya, yaitu ada trend atau pattern. Biasanya ini hubungannya dengan direction. Direction itu adalah ini ya, track trajectory atau selanjutan direction ya. Kemudian rate of change, perubahan ketika kita melihat satu tempat dengan tempat lain, satu waktu dan waktu lain, fluktuasi, kemudian intersection antara satu waktu dan waktu lain terkait dengan data dan seterusnya. Ini terkait dengan tren yang biasa kita lakukan. Jadi comparison, kemudian hierarkikal, yang sekarang adalah trend of pattern. Itu kita ingin menampilkan data berdasarkan waktunya, ada berhubungan trennya. Biasanya ini berhubungan ada variabel waktu. Ini contoh, kita melihat nilai paling tinggi dari sebuah tren, nilai paling rendah dari sebuah tren, atau intersection antara sebuah tren atau nilai kapan persamaan fraksi, kapan signifikan turun, kapan signifikan naik dan seterusnya. Ini step incline itu signifikan naik, signifikan turun itu yang signifikan downtrend dan kita kan. Sehingga analisisnya adalah bagaimana si pengguna itu bisa menganalisis, mengantarkan mereka untuk menganalisis terkait dengan perubahan data yang berubah tidak data itu kategorikal data lain. Nah, yang umum digunakan yaitu terkait dengan baik. Jadi line chart ini adalah salah satu form yang bisa digunakan untuk mendefinisikan sebuah tren, analisis tren, sebuah tren ya.
Jadi dalamnya ada satu kuantitatif interval, satu kuantitatif rasio, dan satu kategorikal. Kategorikalnya apa? Ini ya, warnanya Jerman, Cina. Ini kategorikalnya. Kuantitatif rasionya apa? Kuantitatif rasionya yang bisa diperbandingkan ya. Misalkan di sini adalah warnanya. Untuk intervalnya apa? Bahwa interval kuantitatif intervalnya ini ya, apa tuh persentase tadi? Kuantitatif intervalnya, kuantitatif rasionya apa? Kuantitatif rasionya yang di bawah ini ya. Ya interval yang di bawah ini tahun-tahun ini apa namanya itu kuantitatif interval, kuantitatif rasionya ini persentasenya. Ini contoh untuk yang menampilkan change over time, jadi perubahan. Jadi si pengguna supaya tahu atau menganalisis bagaimana perubahan dari sebuah data itu disajikan. Jadi si pengguna akan trigger bagaimana menganalisis perubahan datanya. Kita kasih tahu mana yang tadi ya maksimal, yang minimal, dia akan analisis sendiri dengan dan mereka akan terjadi menentukan terkait dengan tren yang kita sajikan, data tren yang kita sajikan. Sparkling juga sama, sparkling itu lebih detail ya, lebih sederhana, lebih satu persatu row. Seperti ini terdapat satu kuantitatif interval dan satu kuantitatif rasio. Jadi area chart itu daerah di bawah chart di area chart. Jadi ada sama ada X, bedanya ada yang tahu nggak bedanya antara area chart dengan line chart? Kalau dari sisi variabel, ini kan satu kuantitatif interval, satu kuantitatif rasio dan satu kategorikal. Ini tidak sama kan? Area chart itu kuantitatif interval dan kuantitatif rasio dan kategorikal. Bedanya apa? Ada yang bisa bantu? Saya sebutin aja ya. Sekalian absen dah. M. Randy ada orangnya? Halo? Apa bedanya line chart? Line chart ini ya. Nih. Iya. Sama ini ya, line chart ini. Kalau dari sisi data variabel itu kan sama. Dengan line chart. Apa bedanya? Mungkin itu Pak, sumbu-Y-nya mungkin Pak. Sumbu Y-nya kenapa? Yang tadi line chart coba bisa lihat lagi Pak. Line chart enggak, ini ya. Ini line chart. Ini line chart. Sumbu-Y-nya mungkin Pak. Sumbu Y-nya kenapa? Line chart ini mungkin proporsi mungkin. Kalau di area mungkin tadi frekuensi atau enggak persentase. Ini persentase. Enggak, kalau ini proporsi mungkin Pak. Kalau ini proporsi. Kalau ini iya. Frekuensi Pak. Frekuensi. Maksudnya gimana frekuensi? Itu apa sumbu Y-nya, representasinya. Frekuensi ya, emang ini kalau dilihat dari nilainya ya sama, bisa macam-macam ya, bisa frekuensi, bisa persentase, yang penting dia adalah kuantitatif, yang penting kuantitatif rasio atau kuantitatif interval gitu. Sebenarnya yang ingin ditanyakan adalah kalau dilihat dari dua chart ini itu kan sama ya, satu kuantitatif interval, satu kuantitatif rasio, satu kategorikal, gitu kan? Ya, kuantitatif intervalnya apa? Kuantitatif intervalnya adalah apa namanya itu date, gitu istilahnya nih ya. Tahun itu kuantitatif intervalnya. Nah, kuantitatif rasionya apa? Di sini persentase. Satu kategorikalnya apa? Kategorikalnya adalah Jerman ini, gitu ya. Jerman, apa namanya? Cina dan sebagainya nilai ya.
Dan ini perubahan lainnya dari 66%, Cina naik sampai 10%. Dan Jerman juga 10% turun ke 4% dari tahun 92 sampai 2008. Nah, persentase ini adalah kuantitatif rasio. Kuantitatif intervalnya adalah data tahun ini, sedangkan kategorikalnya adalah nama negara ini. Nah, bedanya dengan area chart ini apa? Area chart juga sama, satu kuantitatif interval, satu kuantitatif kategorikal, dan satu kategorikal dan satu kuantitatif. Nah, bedanya apa? Apa yang membedakan gitu? Ya, kalau di sini kuantitatif interval, kuantitatif intervalnya jelas ya, tahun juga sama, tahun juga sama. Kuantitatif rasio juga sama, di sumbu X-nya, sumbu Y-nya kuantitatif rasio. Ini 66%. Nah, kategorikalnya adalah ini kan, TV, news, radio, ini kategorikalnya. Nah, sekarang kita tanya bedanya apa nih antara kalau kita overlay ketiga hal ini sama saja kan? Atau beda? Ada yang bisa bantu? Siapa yang bantu? Hah? Sama aja menurut saya. Sama aja. Kalau teman yang lain monggo. Monggo teman yang lain. Proses panggil. Siapa ya namanya? Pramudia Wibowo. Monggo. Ada yang bisa bantu? Ayo Pak Bugio. Apa bedanya area versus line chart? Oh, silakan. Halo. Oh, monggo. Yo, saya panggil lagi nggak ada kayak. Tadi Pramudia orangnya hilang kayaknya ya. Nanti nunggu absen aja di sini dia. Kemudian Aulia, ada yang orangnya? Aulia Wardani, ada orangnya? Hah? Halo? Halo? Ada juga. Iya, Pak. Ada. Apa bedanya line chart sama apa namanya? Apakah sama saja? Apakah berbeda gitu? Line chart sama area chart. Kalau line chart itu kayak menunjukkan ini Pak, tren dan fluktuasi seiring waktu. Terus kalau area chart itu buat ngebandingin proporsi gitu Pak, antara beberapa data gitu. Oke, itu aja. Iya Pak. Ada yang lain monggo? Yang tahu? Ada yang tahu apa ada yang lain? Lain? Hah? Ada? Sebenarnya dua ini mirip nih, mau line chart sama area chart sama mirip ya. Dua-duanya untuk dan menganalisis pattern yang sama ya, change over time, menganalisis pattern yang sama. Patternnya mirip gitu. Cuma bedanya itu ya memang di area ini ada baris di bawah area ini, ada line di bawah area. Apa sih sebenarnya merepresentasikan apa sih daerah di bawah ini? Di bawah apa namanya itu? Apa namanya itu di bawah garis itu ya. Sama sebenarnya idenya sama, idealnya sama ini antara dua hal ini indikasikan perubahan different dataset ya, perubahan different waktu antar dua dataset.
Tapi di situ ada yang namanya area di bawah line ini. Nah, area di bawah ini sebenarnya itu hanya properti saja, properties dari variabel visual saja untuk menegaskan perubahan yang terjadi dari sisi volume, dari sisi jumlah ya. Jadi lebih terlihat gitu dari sisi visualnya. Namun kekurangannya adalah kalau terdapat overlay data. Jadi ketika ada overlay data, misalkan nih TV, television, internet, radio, jika di overlay maka tidak akan terlihat dengan jelas perubahan antara satu dataset dengan dataset yang lainnya. Kalau menggunakan variabel atau menggunakan area chart. Tapi kalau menggunakan line chart itu akan terlihat perubahannya dengan jelas. Satu dataset dengan dataset lain atau television, internet, SW. Kalau kita gabungkan intersection semuanya dalam satu tab itu akan tersamarkan letaknya. Sehingga sebenarnya kalau untuk area chart itu lebih tepatnya dipisahkan antara satu dataset dengan dataset yang lain atau satu kategori dengan kategori lain itu dibuat satu tabel tersebut. Tapi kalau line chart itu memungkinkan juga untuk digabungkan di dalam satu tabel. Jadi nanti jangan salah pilih ya antara area chart sama data chart. Apa? Ada yang komentar nggak? Nggak ada. Oke, kalau ada kita lanjut. Ini terkait dengan change over time ya. Nah ini juga horizon chart. Nah, horizon chart ini kategorikal horizon satu sama lain. Ini mirip sebenarnya dengan area chart, cuma ini per spesifik ya. Satu row data jadi lebih dibuat tumpukan saja, dibuat stack saja. Jadi orang pun akan melihat nanti perubahannya secara real time satu gambar utuh gitu. Jadi sebenarnya kalau area chart yang ingin digabungkan lebih baik itu menggunakan horizon chart. Kalau area chart ingin kita gabungkan gitu ya, ini kan satu-satu terpisah ya, atau satu dataset TV, television, internet itu kita pisahkan. Tapi kalau kita pengen gabungkan Pak, lebih bagus itu digabungannya menggunakan horizon chart. Mirip-mirip sebenarnya. Gitu juga bisa gunakan stack area, itu juga boleh. Gunakan. Itu juga asumsinya nggak ada overlay ya. Nggak ada intersection antara satu data dengan data lain. Dari sisi trennya itu tidak ada intersection, maka itu bisa lah gunakan stack area chart. Tapi kalau ada intersection itu lebih bagus menggunakan line chart saja, itu lebih clear gitu, orang akan melihat perubahan dan intersection yang terjadi. Contohnya steam graph ya, kalau ini steam graph ya, sama mirip-mirip lah ya steam graph, itu ya time check. Ini juga kita bisa gunakan ini ya, box plot ini sebenarnya definisi box. Tapi di sini ada kuantitatif rasionya ada 4 dan satu kuantitatif internal, kuantitatif interval ya, itu tanggal kuantitatif interval yang 4 kuantitatif rasio. Banyak yang kuantitatif rasio di sini yang bisa kita lihat. Nah, Anda harus bisa tuh ketika saya buat chart, di chart tentukan data variabel yang terdapat di dalam chart ini. Misalkan ada 2 kuantitatif, satu numerikal, satu kategorikal. Kategorikalnya direpresentasikan dalam bentuk variabel visual apa dan datanya apa, misalkan ya. Kemudian begitu juga yang kategorikal ataupun numerikal. Oke, sampai sini ditanyakan. Ditanyakan? Tidak ada. Kalau ada kita lanjut. Oke, berikutnya adalah terkait dengan visual analysis teknik. Nah, visual analysis teknik yang berikutnya adalah relation dan connection. Ini sebenarnya untuk merepresentasikan hubungan satu objek dengan objek lain. Oke, berikutnya adalah hubungan, untuk mendefinisikan hubungan, correlation atau connection, atau hubungan relasi atau connection ya.
Tujuannya adalah untuk mencari korelasi, asosiasi, cluster, dan sebagai kira-kira relasi dan sebagainya. Oke, ini contohnya bentuk relasi dan gap, cluster, weak relation, outlier, high value, kemudian high X value yang sebelah kanan, ini tengah weak lemah korelasinya, gap, dan seterusnya. Kita bisa mendefinisikan. Nah, salah satunya yang bisa kita definisikan untuk dia yang tujuannya untuk mengetahui relasi, jadi si pengguna itu bisa mendefine ketika melihat visualisasi ini dengan hubungan. Jadi ketika ada question form yang kita definisikan bagaimana hubungan antara satu objek dan objek lain, bagaimana hubungan antara satu variabel dan variabel lain, kita bisa visualisasikan dalam bentuk memiliki. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan untuk mencari koneksi dan relationship itu scatter. Nah, scatter plot ini sebenarnya sering ya teman-teman lihat, tapi biasanya kita lebih suka membuat scatter plot itu untuk mencari sebarannya aja, distribusi data aja. Jadi karena ada positif di sini sebagai variabel visualnya, jadi kita melihat distribusi datanya aja, tapi sebenarnya secara tidak lengkap kita akan melihat tadi clustering tadi, kelompokannya kemana sudah terkait dengan distribution ya, terkait dengan cluster gaps itu sendiri, gaps. Nah, ini dua kuantitatif. Nah, ini gampang lah mana kuantitatif satu, mana kuantitatif dua, itu gampang. Dan itu direpresentasikan dari sisi posisi dan warna. Nah, warna di sini bisa berubah-ubah ya tergantung pada kategorikalnya. Warna ini mendefinisikan kategorikal datanya. Tapi untuk scatter plot murni, scatter plot yang bisa kita gunakan itu dua kuantitatif saja. Tujuannya apa? Itu mencari connection atau mencari relation, mencari cluster tadi, distribusi data itu. Nah, bubble plot, nah ini ya bubble plot itu mirip ini sebenarnya mirip scatter plot. Ini nah kayak ya ada bubble-nya gitu istilahnya ya, bubble yang berwarna itu yang membedakan. Sehingga ada dua kategori. Kategori di sini ada variabel, kategorinya itu kategorinya gimana? Kategorinya itu di warna, kategorikalnya itu di warna dan di position. Kurang dari 0, setelah dari 0 itu categorization. Sedangkan nilainya antara dua kuantitatif ini ya itu ya, sekiri dan kanan ini, profit sama rating. Yang sebelah X-nya itu adalah profit, sebelah Y-nya itu adalah. So, ini terkait untuk mengetahui relationship, relasi antara satu variabel dengan variabel yang lain, sehingga orang di sini bisa melihat, misalkan nih, korelasi antara profit dengan rating, gitu ya. Rating di sini rating yang Y-nya rating, misalkan dari keuntungan, ternyata warnanya itu biru dan ukurannya besar. Posisinya sebelah kanan, profitnya pasti positif, profit. Kalau yang ke kiri ini kurang 0 berarti rugi, yang kanan berarti kan profitnya juga besar. Sehingga semakin tinggi rating, profitnya juga akan semakin besar. Jadi kita bisa membaca banyak hal di sini dari hubungan antara variabel dengan variabel yang lain. Variabel data ya, variabel data. Nah, ini juga scatter plot matrix. Bedanya apa scatter plot biasa scatter matrix? Ya ini ya lebih spesifik. Jadi banyak kategorikalnya kita tambah sini ada dua kategorikal. Kuantitatifnya sama, tapi dua kategorikalnya X, dua kategorikalnya Y juga. Oke, ini juga heat map. Ya, ini juga heat map itu biasanya digunakan dari kurasi atau heat map itu kita sering gunakan untuk apa namanya kolasi juga. Yang pasti itu di cenderung itu sering digunakan masih display akurasi sekitar. Itu juga nih parallel set ini terkait dengan connection ya, satu data dengan lain, ribet dengan yang lain, kita gunakan ini connection. Relasi itu menggunakan juga dengan radial network kita definisikan multiple kategori dengan dua kuantitatif ratio dan atributnya banyak banget ya, variabel visualnya. Ini juga network diagram,
visualisasikan kan sosial analisis, graph analisis itu bisa dilakukan ini ya, menggunakan visual network diagram. Atau Anda membuat sosial media analisis tadi ya, satu akun dengan akun yang lain bagaimana analisisnya, besar kecilnya terkait jumlah tweetnya, ya itu kita bisa definisikan itu di menggunakan network diagram. Atau juga hubungan satu tempat dengan tempat yang lain, mana tempat-tempat yang memiliki konektivitas yang lebih besar, maka nilainya lebih besar, ukurannya jadi lebih besar. Dia bisa nyambung ke sebanyak atau tetangganya banyak. Berikutnya, selain pada connection direction yang berhubungan dengan ini memang terkait dengan data sosial gitu. Jadi bagaimana kita memplotting data kuantitatif dan rasio ke dalam sebuah data sosial atau ke dalam sebuah sehingga orang akan mudah untuk membacanya. Ternyata nggak perlu kita define negara itu, cukup kita buat sebuah web atau orang akan membaca sendiri dari sisi warnanya dan sebagainya, itu menandakan kuantitatif hasilnya misalkan, sedangkan intervalnya adalah dari sisi misalkan jumlah rata-rata kuantitatif intervalnya misalkan jumlah ratingnya dan sebagainya yang diplot dalam sebuah wilayah, sehingga kita bisa membacanya, bisa overtime juga kita libatkan di sini, dilihat dari perubahan warnanya. Ya. Ini contoh menggunakan map spasial apa. Nah, apakah boleh tidak Pak, misalkan ya kita membuat sendiri visual untuk menampilkan sebuah data yang kita miliki. Misalkan Pak, saya tidak menggunakan, ada pada saya data saya tidak kuantitatif untuk kategorikal Pak, atau misalkan kuantitatif dua kategorikal Pak, itu nggak ada Pak di slide, jadi tidak ada rekomendasi, sehingga saya buat sendiri. Boleh-boleh aja, ini juga buat sendiri nih, kayak gini juga buat sendiri, ini juga buat sendiri. Apakah mungkin dalam bentuk ada satu atribut kayak misalkan location dalam bentuk kategori tadi dalam bentuk kategori yang lain nilai-nilainya nempel di dalam map itu bisa seperti itu. Jadi tidak mesti harus sama, jadi kita bisa berimprovisasi visual basic yang ada saat ini, basic visual yang ada yang saya sampaikan ini adalah visual yang lebih. Boleh nggak Pak saya tambahkan bubble-bubble di atasnya? Ya boleh, untuk mendefinisikan kategori tertentu ya boleh saja, silahkan. Jadi nanti data atributnya bisa banyak yang kita visualisasi. Itu. Nah ini juga dot plot map ya. Ini terkait dengan titik-titik apa ya? Lagi. Sebelumnya sebenarnya sudah ada visual ini. Kemudian ada bubble map, ya, seperti ini juga boleh mendefinisikan spam kalau nggak salah email delivery untuk setiap detik di image. Itu ini juga isometric map, gradasi itu mempengaruhi terkait dengan kuantitatif rasio nya kemudian lebih dari satu kuantitatif rasio, lebih dari satu kategorikal atau multiple. Ini juga particle flow map, boleh untuk menggerakkan air, pergerakan angin, pergerakan awan, pergerakan apa, itu bisa didefinisikan juga langsung. Kartogram ya, warna di dalam peta juga bisa untuk mendefinisikan sebuah data yang memang ada hubungannya dengan permukaan bumi atau data-data geospasial. Nah ini ada drawing kartogram, boleh komentarnya enggak gambar ini, mana kategorikal, mana kuantitatif? Saya tanya siapa ya, biar Hartiti, mana kategorikal, bagian apa kategorikal dari visual ini, bagian apa kategori kuantitatif rasio dalam visual ini? Sudah dijawab? Siapa tadi saya panggil ya? Hartiti, betul? Silakan. Mana kategorikal, mana
qualitative ratio. Kuantitatif rasionya itu yang apa itu Pak? Terus kategorikalnya itu ya Apa kurang jelas, maaf. Ya. kuantitatif rasionya itu yang angkanya itu Pak. Terus kategorikalnya itu yang North Amerika, Eropa, Jadi masuk. Ayo. Gimana tadi? yang kuantitatif rasionya itu ya angkanya itu Pak, yang 5,425, terus yang 7,71. Nah untuk kategori Kategorikalnya itu ada North Amerika, Cina, terus warnanya Pak. warnanya itu adalah kategorikalnya. Benar. Jadi tanpa kita sadari bahwa ini kan tanpa kita declare ini negara apa, ada benua apa, daerah apa, itu kita seolah-olah sudah tahu bahwa ini divisualisasikan dengan cukup bagus. Ini di Amerika, yang merah di Amerika, yang biru itu di Asia. Nah, terkait dengan apa kontribusi karbon dioksida di bumi. Jadi kita bisa lihat mana yang kontribusinya paling banyak karbon dioksida di dunia ini mana. Dari sisi warna harusnya ada keterangan si warna itu apa, itu mendefinisikan kategorikalnya apa, tinggi, rendah, apakah siapa lah gitu, saya kurang tahu ini warnanya ini kan tidak terlalu jelas, tapi yang pasti ini adalah quantitative ratio-nya adalah terkait dengan nilai-nilai yang didefinisikan dari si ukuran dari si bubble-nya itu sendiri. Ini juga sama berhubungan dengan pertumbuhan ini terkait network maps ya. Itu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ditanyakan? Halo? Tidak ada? Ada yang ditanyakan tidak? Dari saya cukup Pak. Oke, kalau cukup, saya cukupkan dulu pertemuan kita pada siang kali ini. Jadi apa namanya itu nanti saya akan share proyeknya. Nanti kedua pertemuan terakhir nanti akan ada presentasi terkait dengan proyek visualisasi data. Nanti ada daftar proyeknya terkait dengan topiknya apa. Anda cari sendiri datanya, atau mungkin data yang sudah saya sediakan beberapa, atau mungkin Anda cari sendiri datanya. Kemudian Anda buat sebuah visualisasi. Nah, visualisasinya bisa dalam poster, bisa dalam bentuk PowerPoint, terserah ya, yang pasti Anda membuat visualisasi di mana visualisasi itu terkait dengan data yang menjadi concern utama data yang Anda pilih. Misalkan data terkait dengan tadi ya kontribusi CO, gas CO di dunia. Mungkin Anda punya datanya di internet, dapat datanya, kemudian Anda visualisasi dengan sebaik mungkin visualisasinya. Bisa menggunakan tools yang banyak ya, yang ada satunya gratis, misalkan ada menggunakan codingan, menggunakan Spotify, atau menggunakan DP.js, atau menggunakan Locker ya, Google Locker, atau juga menggunakan Tableau, atau mungkin Power BI, monggo silahkan dieksplor ya, dieksplor sendiri, atau menggunakan Tableau bisa gratis ya, ada yang gratisnya selama setahun kalau yang akademik. Jadi Anda bisa upload KTA Anda, mendefinisikan Anda dari kampus mana, nanti nunggu approve untuk mendapatkan key-nya untuk Tableau tuh. Itu bisa gratis.
Atau Anda mungkin mau coding sendiri visualisasinya. Kalau tabel kan drop and drag, coding sendiri menggunakan ggplot, matplot dan sebagainya gitu, silakan. Atau menggunakan tadi ya yang sudah ada tadi visualisasi di GGS juga boleh. Jadi proyeknya adalah mengembangkan visualisasi data dari permasalahan yang ada atau dari data yang tersedia dengan menggunakan alur dari mekanisme project size data. Pertama, alurnya tadi yang minggu lalu ya, memilih audiensnya siapa, kemudian processing yang dilakukan siapa, data mentah, kemudian tidak processing, kemudian memunculkan question form, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari data ini yang akan Anda display dalam sebuah visualisasi. Kemudian Anda desain visualisasinya sebaik mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang mungkin muncul dari benak si pembaca atau pelihat kait dengan permasalahan itu. Kemudian Anda presentasikan ke saya ya, atau launch ya, bisa dalam bentuk poster ukuran besar gitu, poster ya, judul utamanya masalah apa, kemudian Anda breakdown menjadi beberapa, misalkan Anda terminologi dulu, istilah Anda buat dulu narasinya, kemudian Anda ada visualnya, kemudian subjudul visualnya lagi, subjudulnya visual lagi, dan boleh seperti itu. Atau boleh juga menggunakan PPT yang paling sederhana yang menggunakan PPT. Jadi PPT-nya mungkin visualnya didesain dari tempat yang lain ya, tidak menggunakan PPT, visual yang ada di PPT, tapi desain dengan. Atau mungkin menggunakan Canva juga diperbolehkan. Yang sebaik mungkin, yang penting tadi esensinya adalah deliver visualisasinya itu benar. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada yang ingin disampaikan juga, saya akhiri pertemuan kita pada sore kali ini. Mohon maaf. Oh, gimana? Silakan. Maaf, untuk kapsen gimana, Pak? Oh, ini kelas apa aja sih ini? RA, RB sama RC. Oh, digabung ya? Untuk minggu lalu atau gimana? Iya, Pak, ini kelas pengganti pertemuan 9. Oh, benar. Oke, nanti saya share ya untuk QR code-nya ya. Nanti di-scan aja lewat itu, yang nggak bisa QR code-nya nanti nanti saya kirim aja ke saya yang tidak bisa QR code. Baik, makasih Pak. Ya, oke, saya akhiri pertemuan kita pada kali ini. Mohon maaf kekurangannya. Terima kasih atas waktu penggantinya. Berarti ini pengganti minggu lalu. Nanti minggu ini kita define lagi kapan ya. Tapi minggu depan kita sesuai dengan jam dan waktu yang sama ya. Oke. Oh, maaf. Besok kan buat RA pertemuan yang ke-10. Itu ada kelas nggak, Pak? Besok itu sore ya? Insya Allah ada ya. Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.